Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, kumaha kabarna sarehat, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat, Bu? Ieu teh wajah-wajahna siga nu lulus. Abi teh da terang ibu teh capek ka dieu teh, tapi cik atuh keluarkan pancaran kebahagiaana. Cing mana senyum bahagiana ka ibu-ibu? Cing ditingali, paling ditu aya nu baeud keneh. Sigana duka nyeri naon tah? Tah can cair. Pak, daramang? Alhamdulillah. Nu payun tos gumujeng nu pangkerja medud keneh. Mana nu pengker bapak-bapak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di hari ini penuh dengan keberkahan. Semakin bertambah hari bertambah usia kita, Bu, Pak ya. Usia kita nambah atau berkurang? Nya ari umur mah nambahan, ngan jatah tarik kurang pas deh. Bertambah usia, bertambah ilmu kita ya. Bertambah ilmu kita dan juga bertambah pahala kebaikan kita. Tos sarapan, Bu? Baca. Ku abi nu bade dites teh biasana ibu-ibu nu dari weuh teh. Bumi deui nya acuk di bumi tos diamankeun. Kompor tos diparareuman. Antos bilih pas dugi ka dieu Allahu Akbar kompor can dipareuman. Nu akhirna riweuh Pak pan. Pangosan teu fokus. Baik ibu bapak yang berbahagia, sahabat percikan iman, saya ingin bertanya, masih ingat nggak materi yang kemarin saya sampaikan? Saya izin berdiri ya Pak ya. Meh katingali abi kasepna gitu teh. Kade Pak tong sirik Pak. Meh katingali kasepna Bu meni berat jiga teh ibu kasep. Kan ieu mah contoh atuh Bu. Meni sok kitu wae nya. Masih ingat Bu materi yang bulan kemarin saya sampaikan tentang apa? Pesan cinta dari Rasul. Aduh indahnya. Pak, hoyong Pak dapat pesan cinta dari Rasul? Masih emut naon wae senapa kamari teh? Hilap deui. Ibu, aya nu masih emut? Abi teh nyanak permen, mun tiasa ngawaler pasian permen. Pesan cinta yang kemarin sudah saya sampaikan itu terkait salah satu hadis dari Rasul yang dimana ketika itu ada seorang sahabat laki-laki dari kalangan Ansor, dia bertanya kepada Nabi, Anil mu'minina afdol, orang mukmin manakah yang utama? Apa cenah Bu yang utama teh? Orang mukmin yang baik akhlaknya. Kalau kita sering mendengar kata 5S, Bapak Ibu pernah mendengar 5S? Apa aja? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S. Lamun 3S mah entong Pak. Sura, seri, ulah Paknya. Bising bapaknya HP jol celeuk seri jolik. Nah Bu kudah ditoel tah si bapak. Upami 3S mah tah eta mah rada bahaya. Kedah dilaporkeun sanes kedah diterapi eta mah. Terus yang kedua, pesan cinta dari Rasul itu pertanyaan apa? Anil mu'minina akyas. Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Ternyata ibu bapak yang berbahagia, orang mukmin yang cerdas itu bukan IPK-nya tinggi, bukan nilai IPK-nya 3,8, bukan. Ternyata kata Rasul, Bu, orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat kematian lalu mempersiapkan. Hebat, Ibu dicatat? Hebat. Nu pangkar dicatat? Bising sombong. Ya Bu, jadi orang yang cerdas itu ternyata orang yang selalu mengingat akan kematian, lalu dia Ini berlaku nggak untuk bapak-bapak Bu? Berlaku. Pak, ari bapak ya semangat ya teh.
semangat nu payun tati luan semangat lagi nu pengker mah teu acan ka kuping. Nah, ibu bapak yang berbahagia, terkait hadis itu, satu berkaitan dengan akhlak. Kalau kita kenal itu bahasa kita itu adab ya. Adab baik itu suami kepada istri atau juga sebaliknya. Pak punten, saya mau nanya, ieu mah jujur weh tong ngabohong. Bu, upami si bapak bobo sok dititip tara. Bu lain siri abi mah naros sih. Cing palih dieu. Soalnya lalaunan, Pak, lalaunan. Bu, upami si bapak bobo nya, pulam cek orang Sunda atau tidur, sok dititip tara. Pak, anu paling dia osok tarik anu paling itu tara cenah. Osok tara Bu jujur ya mah. Ayeuna ka bapak-bapak. Pak, upami ibu nuju bobo, nuju kulem, sok dititip tara. Tara. Bu kumaha rek nyaah mah. Dede moal. Dede, ah, dede senaknya gesok tara ditutup. Bu, ada salah satu dalam kondisi tertentu ya, di situ akan bertaburan doa kita. Kalau seandainya kita memberikan doa, itu ada salah satu yang menyatakan bahwa doa kita itu pasti didengar. Ketika ibu melihat suami kita lagi tertidur, sok tetep ku ibu teh, tetep Pak. Ditingali terus doakan ibu dan si bapak teh kan kerja capek bobo tetep ku ibu teh mudah-mudahan ya Allah si ayah sing dipaparinan kasehatan rezekina dimudahkeun dipasihan kasabaran dipasihan katawakalan mudah-mudahan di pekerjaan setiap masalahnya bisa diselesaikan terus doakan anu saya Bu tah gitu Bu. Siap enak itu? Siap. Bapak oke sabalikna Pak. Ulah tega gitu Pak, ulah licik. Ulah guluh sare. Aa ka dieu geura. Tingali si mamah remeh di dieu. Kan ibu teh tos tuang ya geus emam. Kan tunduh. Maklum berat. Ah cek ibu teh kumaha ngagolerna we. Na teh oge janten. Boleh pakai ibu tehnya kan aritos usia rata-rata 35 itu makan sok abstraknya salirate. jadi badag gitu Bu abi ge da kapungkur mah teu kieu Bu rata ya. Rata Bu Pak ulah ningali ayeuna kapungkur mah rata ya ayeuna mah Pak nah itulah jadi rada ngabekahan gitu tah. Tah Pak, nalika si ibu ninggal, bapak ningali si ibu nuju bobo, upami dina tehel gugahkeun heula karunya, mah ngalih atuh bobona, ya. Jadi dengan kata-kata yang lembut. Upami tiasa dibalikin si gata di karunya ya Allah istri abdi. Capieun, kade Pak ulah nganggap remeh ibu-ibu yang pekerjaannya rumah tangga. Di rumah lieur Pak ngurus budak can nyeuseuh can nyestrika can nyiapkeun bapak keur tuangna keur sarapanna setuju teh Bu? Asa dihatean ibu oke kudu nyaah kasih bapak si bapak teh banting tulang tah tulangna dibanting-banting mencari nafkah nya ge sakedik ulah dilelewe kajian mere 100 pamenta loba kopi sapoe 4 kali can rokok cek ibu teh geuleuh da boga salaki kitu cek ibu teh lamun aya dicekek da sok kitu tara Bu tara henteu Pak di dia mah insyaallah saroleh gitu katingali wajah-wajahna teh di saroleh jadi gitunya jujur Bu dari mulai sekarang tak enak kan tos terang ya ketika bapak ningali si ibu nuju bobo sok doakan sing sehat pemotos emam bobo dina tehel kan tiis nyeri tawak sok ngeluh kan si ibu teh bapak meni nyari ieu
ku bapak teh kali-kali mah di balura. Ibu oge sami, bapak capeknya sok atuh ku mamah di balura. Saling Bu, ulah ngeunah-ngeunah we. Gitu ya punya. Jadi dari mulai sekarang pancarkan doa-doa yang baik ya. Karena gini Pak, setiap ucapan itu kalau kata ucapan yang baik itu akan mengandung doa yang baik. Kalau bapak ngimpen, ibu ngimpen, tahu Bu ngimpen? Mimpi. Kalau ibu mimpi yang baik, ceritakan kepada suami. Ayah, mama teh ya tadi teh tidur. Mimpi dapat uang 30 juta. Ceritakan Bu. Bisa jadi itu hadisnya sahih loh Bu. Hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Jadi kalau kita bermimpi yang baik, sampaikan Bu, bicarakan. Tapi kalau mimpi yang buruk, tong diceritakan. Ibu ngimpen atau mimpi baik, dapat uang 30 juta. Cerita kasih bapak. Karena kan kalau mimpi yang baik orang teh surah seri serangan ya. Ibu atau napi bapak tumpak mobil BMW. Nah, keur mimpi teh pas gugah culak cilik kayak mobil tadi mana sih ditumpakan. Ceritakan Pak. Mama, bapak teh tadi tidur mimpi naik mobil BMW. Pas cengkat pasti mobilnya. Nah, mudah-mudahan nyamannya itu jadi doa dan suatu saat ayah bisa kebeli mobil BMW yang tadi. Nah itu Pak. Jadi kalau mimpi yang baik ceritakan. Tapi kalau mimpi yang buruk jangan. Ibu tidur bermimpi rumahnya kebakar. Tong diceritakan Bu. Bahkan kan dalam satu riwayat itu kita harus meludah ke sebelah kiri. Jadi ceritakan, ayah mama tehnya ngimpen, yuk imah teh kahuruan. Nah, ulah Pak. Jadi cukup itu mah kita yang tahu saja. Kabayang Bu? Bu kabayang? Naon cenah? Pak? Halo? Kabayang Pak? Kabayang. Ya, kalau mimpi yang bagus ceritakan, kalau mimpi yang buruk gak usah diceritakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama tadi menyampaikan pesan cinta dari Rasul itu akhlak yang baik, adab, etika, cara. Ya, jadi ari senyum meser tuh Bu. So, kalau ibu-ibu ya kalau selalu tersenyum, ih Pak bahagia tuh Pak upami wih damel, si ibu tersenyum bahagia. Bahagia. Ayah nggak bawa uang, aduh mama ayah teh hari ini nggak bisa ngasih mama uang. Oh ya nggak apa-apa. Mama ikhlas gitu. Itu ya Bu Pak ya. Jadi berikan senyuman yang baik. Keur mah urang teh baju teh mun kalau menyambut suami teh bajuna butut, buukna ka itu ka dieu. Nya ieuna irung jeung bibir ngahiji kan riweuh. Si bapak teh karek balik teh rudet yang balik deui atuh. Kan sok aya Bu suami nu teu betaheun di rumah. Nya, tapi da katinggalna di dieu mah ibu-ibuna suamina baretah di Bu. Nah can pulang kene ribut cenah di rumah. Pemajikan Nabi mah sok rada nyingsat halisna. Nah itu ya pesan cinta dari Rasul itu adab etika kita harus pakai. Karena ini bagian dari suksesnya Rasul dalam berdakwah Ibu Bapak. Jadi Rasul itu sukses berdakwah menyiarkan Islam itu dengan akhlaknya, dengan sikapnya. Nyabunya. Jadi nitip ke ibu-ibu tah. Kalau membeli sesuatunya anu untungna kecil matong ditawar lah. Ya punya. Ibu beli kangkung sabaraha sih kangkung? Paling 1.500 sabeungkeut, ku ibu ditawar durder tah di pasar. Bikeun karanteng Pak. Sabaraha kangkung 1.500, 500 lah. Durder. Tapi kan kapas sehat Pak, entong bulah karunya. Yang baik itu gimana? Adab yang baiknya sabaraha ieu kangkung 1.500 keupelan 5.000. Merebet tabu doana. Bu haji sing sehat sing digambilkeun rezekina murang kalina sing soleh jeung saroleha bapana sing digambilkeun rezekina tah eta doa. Itu hidup. Tukang coet budak leutik di Padalarang dagang. Sabaraha coet 25 tawar 10.000 pera coet ceuk ibu teh. Nyaho nya nama riweuh eta teh tah. Nah itu Ibu Bapak ya. Jadi adab etika. Yang kedua itu terkait orang yang cerdas. Jadi cerdas Bu ya. Ternyata orang yang cerdas itu
Dia selalu mengingat kematian, lalu dia mempersiapkan. Disiapkan, Bu. Ibu bakal maut moal. Serius? Bakal maut? Bapak bakal maut moal? Lu bakal nanti lu. Lu itu mah moal. Dasieun, biasana tah anu sieun tah sok dipayunkeun teh. Jadi Bu, ya mah abi mau menyampaikan rahasia. Allah itu senantiasa menguji kepada sesuatu yang kita takuti. Kan si Bapak sarieun tadi. Bakal maut, cicing. Malaikat Israil aya digigireun cenah kitu. Jadi pede we Pak, kan kita mau mukmin ya, karena kita makan selalu berbuat baik. Berarti kapanpun, dimanapun kita harus siap. Gelar sekolah mempengaruhi nggak Bu terhadap umur? Tidak. Israil bade nyabut nyawa seseorang. Cek ieu teh keheula abi mah S hiji, tuh nu SD heula. Gitu tah Bu? Henteu. Bade nyabutnya keheula profesor. Tuh nu anu keluaran SMP heula tuh. Anu dicabutan henteu Bu. Saha we? Bade ibu nuju kumaha, bade nuju di mana? Nuju kumaha oke, pasti ketika maut datang pasti tidak ada seorang pun yang bisa menghalang. Jadi Bu, kalau ada informasi yang meninggal, kita doakan. Saya sering mendengar Pak, sering melihat ibu-ibu teh lamun ngupingkeun aya nu maot sok riweuh. Innalillahi ya wa inna ilaihi raji'un. Sahatah. Jadi cicing ganeng. Cek si eta anu ngumumkeun di masjid teh kamari ngobrol jeung urang jag keneh padahal umurna ngora cek ibu maut ari urang ira moal. Jadi Pak Bu, kalau bisa ratapi ya, ketika ada yang mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah mudah-mudahan, nah di situ pantangkan doa kita Bu, munajatkan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan suatu saat kalau seandainya engkau memanggil hamba, panggillah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bu hoyong maut dari sujud hoyong hoyong kehela. Jadi gitu Bu ya. Nah Bapak juga sama ketika mengantarkan jenazah ya ke kuburan, ambil hikmahnya. Jantan punten etikanya harus dipakai. Kan seurnya Bunya kalau mengantarkan jenazah kadang-kadang ngobrol kayak itu kadieu. Ya, Bapak-bapak nitip ya. Kalau ada yang meninggal ketika kita mengantarkan, ya satu kalau kita mau ngobrol, obrolkan sesuatu yang baik-baik bagi si jenazah tersebut. Ya, ulah ngobrol nanti nu butut-butut ulah Pak. Ucapkan yang baik-baik. Ketika si jenazah dimasukkan ke liang lahat, Bapak lihat ya bahwa suatu saat itu akan menjadi diri kita sendiri. Oh, orang teh bakal dikurabkeun siga kitu. Oh, orang teh bakal ditindihan ku tanah. Oh, orang teh bakal didoakeun. Makanya kalau orang yang mukmin, orang yang cerdas, ketika dia akan mengingat kematian, pasti dalam hatinya ingin selalu melakukan kebaikan. Makanya Pak, abi sok dugikeun ka ibu-ibu, nah di dieu, nah di ranca ekek, nah di mana. Ibu, kalau seandainya suatu saat saya lebih dulu dipanggil oleh Allah, saya minta satu doakan saya. Kalaupun ada waktunya, tolong antarkan saya ke kuburannya. Jadi gitu Pak, Bu. Karena apa? Karena kita, orang yang meninggal itu butuh doa gitu. Ya itu. Jadi ada beberapa hal yang perlu persiapkan akan kematian tersebut. Nah Ibu, Bapak, kalau dari sekarang kita punya anak, siapkan dari sekarang anak-anak kita. Aa, teteh, mamah lamun maut diibakan hoyong ku tetehnya. Terus ketika di kapanan hoyong ku aa. Dari sekarang Bu. Jadi berikan edukasi kepada anak-anak kita, gambaran bahwa keinginan kita sebagai orang tua, permintaan kepada anak, mamah teh hoyong dimandian ku teteh, hoyong disolatan ku teteh, hoyong di kapanan ku teteh, hoyong dikuburkan ku aa. Kumurang kali urang. Jadi kalau bisa, ari bab harta mah pasti Bu, ya waris mah pasti dah abi ge
Ibu ingin memberikan yang disebut dengan harta kepada anak-anak kita, pasti. Tapi kalau seandainya kita membagikan harta saja tanpa landasan agama, Bu, riweuh. Nih saya berbagi kisah di Lembur Abdinya di Ranca Ekek. Ada seseorang, orang tuanya menjual tanah dan bangunan dan harganya itu 2 M. Anaknya ada 7. Dan dia menginginkan dibagi rata. Tapi kondisinya orang tuanya sudah tidak ada. Apa yang terjadi, ibu bapak? Jadi nu 7 eta teh pagontok-gontok. Sampai kan ada yang keluar kata-kata, punten ya, urang mah mending keneh putus duduluran daripada, nah itu Bu. Sampai urang mah mending keneh gelut di desa kalian jeung lanceuk urang daripada teu kabagian harta. Mana Bu? Karena harta itu sifatnya panas. Sok ibu gaduh artos 1 juta, moal dipakai jajan, moal dipakai nanaon cek ibu teh, anggar cek si bapak teh mah rokok. Aing mah nu tadi narek dikencelengkeun rek ditabungkeun teh golosor 100. Besok nasi bapak teh jedud nyeri waos. Ya Bu, kudu ka dokter eta teh kan ari ka dokter gigi mah lumayan eta teh rada ngagebeg tah. Kudu keluar 300.000. Padahal niat awal mah ibu teh hoyong disimpan nu 1 juta eta teh moal diganggu-ganggu. Da karunya tuh si bapak jujungkiran nyeri waos. Biar korek diantepkeun, raoskeun Pak. Teu kitu kan. Nah itu Bu, Pak ya. Sifat harta itu panas. Ya, makanya sebesar apapun harta yang kita simpan pasti dia itu bergejolak ingin keluar. Pinten dege pasti orang mengeluarkan. Nah itu ibu bapak. Nah jadi kalau kita berpesan harta, bisa jadi harta itu akan menjadikan sebuah permusuhan. Tetapi kalau harta itu dibingkai dengan agama, insya Allah anak-anak kita akan merasa, oh iya ini loh hak saya, oh ini jatah saya. Dan tidak ada istilah orang mah baik terjadi dulur oge jeung lanceuk, kajen teu wawuh 7 turunan, bahkan tidak memutuskan silaturahim. Ulahnya bunya nitip tah ti ayeuna disiapkeun tah. Nah, Pak, Ibu, yang perlu kita siapkan untuk apa? Untuk menyiapkan kematian itu seperti yang disampaikan di surat Al-Kahfi ya Bu ya. Allah menyampaikan faman kana yarju, Al-Kahfi ayat 110. Di tengah-tengahnya itu disampaikan kata Allah, faman kana yarju liqo arabihi. Kata Allah, barang siapa yang mengharapkan liqo arabihi, bertemu dengan Tuhannya, ya. Jadi ayat ini menyampaikan barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, berarti orang teh kedah maut heula. Jadi kedah maut. Nah, kemudian kata Allah, pala ya'mal amalan solihan. Hendaklah di antara mereka itu melakukan amal soleh. Jadi Pak, upami orang hoyong bertemu dengan Rob jeung Tuhan orang sareng Allah, orang teh kedah melakukan amal soleh. Kemudian kata Allah, wala yusrik bi ibadati rabbihi ahadan. Hendaklah di antara kalian itu beribadah tanpa menyekutukan Allah. Makanya hati-hati dengan lisan, Bu. Mama nyeri waos teh damang. Alhamdulillah Bapak ku oskadon. 2 dituang ku mama. Damang tah. Eta hebat oskadon cek ibu. Nah Bu, bisa jadi itu teh jatuhnya syirik kecil ya. Jadi yang bagusnya benar, alhamdulillah wasilahnya nuang oskadon 2 Ibu kamari makan nyeri bitis, ayeuna mah geuning jagjag. Alhamdulillah tuh ka dokter itu eta mah mayarna teh teu mahal 100.000 sakali nuang landong. Landongna hebat, dokterna hebat. Padahal sebetulnya yang menyembuhkan itu semua adalah Allah. Nah, ayat yang terakhir, wala tusyrik bi ibadati. Kan Bu, segala sesuatu itu bisa jadi ibadah ya. Pak, ngadehem janten ibadah teu? Biasa janten ibadah?
Tiasa. Bapak nuju tahajud, Bu. Nuju tahajud, pas bumi ibu teh kan ngareneng sareng tatanggi. Pas bumi tatanggi teh bade aya bangsat bade nyokel janela. What is this nyokel janela? Muka janela, Bu, jam 2:30. Bapak teh keluar sieun atuh da itu menyanak pestol. Dehem kita bisa jadi ibadah. Kan kulantaran sieun tika lebet keneh bapak teh ngadehem. Terus ya bapak teh kitu. Garugah teh batur teh. Aya bangsat. Ibadah teh, Bu, Pak. Ibadah. Biasa teu ngadehem janten dosa. Ya, bapak nuju calik, aya nu geulis, Bu. Pak sih, Bu. Bapak nuju calik, aya nu geulis. Beda, Bu, kan sok nuang heksos. Jadi ngadehem nanti gitu, Bu. Janten dosa tapi janten pahala, Bu. Dosa, Pak. Jadi ngadehem teh jadi dosa. Nah itu, Bu. Jadi kalau ibadah itu, terutama ibadah ghair madoh ya, itu bisa menjadi nilai kebaikan. Ya, Bu, Pak ya. Jadi nuang obat wae kita harus tahu landasannya kepada siapa. Siapa kadar yang menyembuhkan ini? Yaitu Allah. Kan tadi kata Allah, wahai hambaku, barang siapa yang ingin bertemu dengan aku, berbuat baiklah ya. Kemudian wala tusyrik bi ibadati, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dalam segala sesuatu. Nah gitu, Bu. Jantan segala sesuatu teh Allah lagi. Nah, terkait dalam ayat ini di surat Al-Kahfi, maka yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian itu, satu, tingkatkan iman kita, Pak. Jadi kita teh perlu ditingkatkan iman kita teh. Makanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya imannya terjaga. Dia meminta kepada Allah satu, lingkungan yang baik, sahabat yang baik, Bu. Karena kalau kita dekat dengan orang yang baik, orang yang soleh, lingkungan yang soleh, pasti kita juga akan terbawa soleh. Jadi, Bu, kalau kita ibu atau bapak mau beli rumah, coba perhatikan dulu lingkungannya. Baik tidak? Penuh dengan kemusyrikan tidak? Karena ini akan menjadi sebuah nilai norma sosial. Jadi bisa jadi ibu soleh, tapi karena lingkungan kurang soleh, akan terbawa tidak soleh. Kan, Bu, keimanan itu kan yazidu wa yanqusu ya. Kadang semangat ya, kadang melempem tak gitu iman teh gitu. Makanya terkait hal ini kita harus berada dengan orang-orang yang soleh. Kalau ibu pengajian dengan orang-orang yang soleh, ketika ibu ngomongin batur, kita di wartosan, tingali nu itu tiungna nyengsol, tinggi heunya nyengsol, antepkeun, antepkeun tong digenggerehkeun, meh eraeun. Kalau orang temannya soleh, itu menang gitu dosa dah, ngomongkeun batur, saeutik ngomongkeun age. Itu, Bu ya. Jadi kalau bisa siap. Yang pertama itu adalah kuatkan iman, Pak ya. Kuatkan iman kita. Ibu, kuatkan iman kita. Jangan sampai iman kita turun. Sebetulnya untuk mempersiapkan kematian ini ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Tapi karena waktu dan keadaan, kita harus berpisah. Insya Allah hari ini, setelah ini kita akan lanjutkan dengan guru kita ya, Ustaz Aam. Dan tentu saja catatan tadi tong hilang, Ibu, tong hilang. Karena nanti Abi bakal hadir lagi ya. Bapak jangan sampai hilang kayak Abi hadir deh. Jadi yang pertama apa tadi, Bu? Nah, kuatkan iman kita. Eta heula we hiji lah. Nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi, karena ada 6 hal yang ingin saya sampaikan. Baru 1 ya, berarti 5 deh. Baik, Ibu Bapak yang berbahagia, sahabat percikan iman, dengan waktu kita bertemu, dengan waktu kita berpisah, semoga di lain waktu dan kesempatan kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Ibu Bapak diberikan kesehatan, rezekinya dimudahkan, segala urusannya dilancarkan.
Terima kasih atas kesempatannya. Ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.